Bazar Ramadan dan gerakan pangan murah ini merupakan wujud nyata kepedulian terhadap masyarakat, khususnya dalam membantu meringankan beban ekonomi masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Gerakan pangan murah bertujuan untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, khususnya dalam rangka mengendalikan inflasi pangan di bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pemenuhan kebutuhan pokok adalah satu hal yang tidak bisa dihindari. Apabila masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan untuk mengisi perut, tentunya akan berdampak tidak baik pada kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah. Oleh karena itu, hari ini Kodam 15 Patimura menyelenggarakan kegiatan Bazar Ramadan TNI dan Gerakan Pangan Murah yang diperuntukkan bagi seluruh anggota, keluarga besar TNI, serta masyarakat untuk membantu dan meringankan dalam memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Sangat menarik, semuanya serba murah. Mohon izin Bapak Panglima dan Bapak Kasat, terima kasih banyak atas bazarnya hari ini karena sangat murah meriah dan membantu untuk ibu-ibu dan masyarakat semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Izin, terima kasih Bapak Panglima TNI sudah mengadakan bazar ini. Hingga kami berbelanja dengan mudah dan murah. Kepada Bapak Panglima TNI, kami ucapkan terima kasih telah mengadakan bazar Ramadan ini, sangat bermanfaat bagi kami. Bapak Panglima, terima kasih atas acara yang diselenggarakan, sangat membantu buat kita masyarakat yang tidak mampu bisa mencukupi kebutuhan mungkin untuk ke depan, untuk lebaran. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak. Cukup signifikan dan sangat membantu. Meskipun harganya tidak terlalu ini, tapi dibandingkan dengan harga pasar begitu sangat membantu Bapak Ibu. Kami sangat mensupport kegiatan ini Bapak, khususnya untuk manunggalan bersama dan makin ke depan makin lebih baik lagi. Gimana tanggapan Bapak tentang pelaksanaan bazar yang ada di Kodam ini, Pak? Luar biasa ya. Ini perhatian dari Kodam kepada seluruh prajurit termasuk masyarakat ya. Menjelang Lebaran ini Kodam menggelar pasar murah. Tentunya dengan digelarnya pasar murah ini terutama ibu-ibu nih, masyarakat maupun ibu-ibu dari istri, persib dan lain sebagainya, ini sangat membantu ya. Yang harga di pasar misalnya satu item misalnya 15.000, nah di pasar murah ini bisa 13.000, 10.000. Ini sangat membantu sekali, ini senang sekali. Harapan merang ibu-ibu ini, terutama ibu-ibu ya, ini bazar murah kalau bisa ini terus di setiap event ya, tidak hanya di bulan Ramadan. Jadi ini luar biasa, sangat membantu ya. Kemarin juga selain TNI dari Polda juga sama ya, menggelar pasar murah dan bazar ini untuk membantu meringankan keluarga, baik dari personel maupun masyarakat sekitar ya. Nah, ini mudah-mudahan ini bermanfaat di bulan Ramadan ini, membawa berkah. Bahwa saya berharapnya Kodam 15 Patimura dengan Polda kita ini menjadi barometer bagi Indonesia. Betul. Menjadi miniatur bagi Indonesia. Betul. Menjadi contoh bagi Indonesia dan seluruh dunia. Betul. Bahwa kita ini kerjasama, integratif, holistik, masif dan komprehensif itu harus kita bangun. Betul, dan selama ini kita berjalan dengan baik, betul ya? Betul. Kalau kita umpamanya Bapak Wakapolda dengan Pak Kasdam, ada apa-apa langsung kombinasi dengan Pak Gubernur kita, kita kan bisa dilihat dari bagaimana hubungan baik TNI Polri di sini. Betul. Kita tidak mendengar adanya misalnya gesekan ya, betul, yang di bawah sampai sekarang kan tidak ada. Betul. Sehingga betul kita bisa daerah Kodam Patimura dan Polda Maluku ini dijadikan barometer untuk di tempat lain. Bahwa di sini harmonis, sinergi ya. Itu bisa dilihat dari apa? Dari kejadian
kejadian yang lain, dan bahkan kita tidak pernah mendengar adanya gesekan TNI Polri di sini. Terutama di sini Pak ya. Ya, satu lagi ini Pak Wakapolres selaku abang saya ini. Ya. Nah, kemarin kan kita ke Pulau Tanimbar. Tanimbar itu etnisnya namanya Austronesia. Iya. Mereka itu kita sama-sama dengan Polres, sama-sama dengan Kodim, dengan Pak Bupati, kerjasama luar biasa. Mereka di pulau terluar, sangat dekat dengan Australia. Nah itulah saya lihat, mereka yang di pulau terluar aja kompak, kenapa yang lainnya kompak? Nah itu yang kita, juga Pak betul, ya? Panglima baru cerita. Iya, betul. Selama di Tanimbar itu Pak Kapolres ikut mendampingi setiap kegiatan termasuk ibadah. Ke masjid-masjid itu kita sholat subuh, sholat tarawih sama-sama terus. Dan Pak Kapolres dengan Dandim dengan Pak Bupati mana sama-sama. Walaupun Pak Bupatinya non Muslim, tetapi beliau buka bersama di rumah beliau, bayangkan. Berarti harmonisasi umat beragama itu luar biasa sekali Pak ya. Betul. Saya berharapnya, mohon maaf ya, kita di sini menjadi contoh bagi seluruh dunia. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Kan begitu Bang? Betul. Nah, apalagi Wakapolres kita ini, kita berharap sekali Bang, mudah-mudahan ya dapat pahala dari Allah, mudah-mudahan tambah lagi bintang satu lagi Bang. Amin. Nah, itu luar Sama. biasa. Saya doakan dengan Pak Dangre dengan inovasinya, ya, kreatifnya, mudah-mudahan segera juga dapat bintang 2. Betul Bang, itu luar biasa nih. Oke. Nah, kita begini. Apa tentang penyelenggaraan basar yang diselenggarakan hari ini Pak? Iya, saya kira ini suatu upaya yang sangat bagus. Iya Bang. Upaya dari teman-teman angkatan darat dan berbagai macam angkatan ya Pak, ini gabungan antara angkatan darat, ada Danang Tamal juga dan yang lainnya. Saya kira sangat bagus, dan tentunya Bank Indonesia akan sangat mendukung kegiatan ini, karena ini akan sebagai sebuah upaya untuk yang pertama, bagaimana kita pada saat mau Lebaran itu memberikan kemudahan, memberikan kemurahan kepada masyarakat sekitar. Yang kedua dan lainnya adalah ini upaya kita, baik Pemprov, Bank Indonesia dan seluruh pemerintah untuk mengendalikan inflasi. Karena sekarang isu inflasi itu adalah menjadi isu yang sangat sentral. Tiap Senin dicek oleh Pak Menteri Dalam Negeri. Nah Pak, saya dengar Maluku ini pernah inflasinya tinggi ya? Di masa lalu mungkin iya, tapi ini 6 bulan terakhir ini kita deflasi malah. Deflasi ya? Deflasi, malah harganya turun. Nah, bagaimana kalau kita meningkatkan inflasi ke depan ini lebih tinggi? Apa langkah-langkah kita atau program kita? Iya, ada empat cara sebetulnya bagaimana kita lakukan. Yang pertama, bagaimana kita mengupayakan ketersediaan pasokan. Pasokannya kita lihat, pasokannya apakah komoditas yang menyebabkan inflasi itu ada diproduksi di Maluku atau di luar Maluku. Kalau diproduksi di Maluku berarti kita perlu intensifkan lagi produksinya. Kalau di luar Maluku berarti kita bagaimana mengatur distribusinya ke sini. Yang kedua itu kita lihat keterjangkauan harganya. Harganya trennya naik apa turun? Ini kita lihat bareng-bareng. Nanti dari situ baru kita antisipasi. Kemudian yang ketiga, kelancaran distribusinya. Ini hambatan-hambatan ini apakah terjadi di Maluku ketika akan ada memindahkan barang dari produsen ke konsumen di Maluku. Baik yang ada di Maluku maupun yang di luar Maluku. Kita lihat di sini dulu. Yang keempat, kita tentunya perlu memastikan komunikasi yang baik. Setiap tahapan kita monitor, setiap perkembangan kita monitor. Ini juga BPS melakukan, dan ternyata dari Pak Aster juga melakukan cek harga itu. Luar biasa. BI juga melakukan. Jadi ternyata semua pihak melakukan monitoring terhadap harga. Nah, harapan Bapak gimana ke depan? Harapan saya tentunya inflasi terkendali. Ya, khususnya di wilayah Maluku ya? Ya, di Provinsi Maluku, dan memang alhamdulillah ini kita lihat perkembangannya memang trennya agak naik, tapi mudah-mudahan bisa kita kendalikan. Gitu ya. Kemudian yang kedua, upaya gerakan pasar murah yang dilakukan oleh Pandam 15 ini saya kira luar biasa. Kita bisa lanjutkan di tahun depan, bahkan mungkin bisa kita perbesar lagi. Nah, ini kan atas perintah dari Panglima TNI Pak. Ya. Setelah itu ditindaklanjuti oleh Bapak Kasat. Yes. Nah, makanya kita apresiasi ke beliaunya, inisiasinya dari beliaunya. Kita di tingkat operasional melaksanakan aja Pak. Oke, terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak. Bagaimana pendapat Bapak Wali Kota tentang basar yang diselenggarakan di Kodam 15 Patipura ini? Iya, basar dan sekaligus gerakan pangan murah yang dilakukan oleh jajaran Kodam 15 Patipura ini hal yang luar biasa
Apalagi ketika kita sementara berada di bulan suci Ramadan, bulan puasa, kemudian menyambut Idul Fitri 1446 Hijriah, ini sangat membantu masyarakat, Pak dan Rem, karena ya paling tidak kita tahu bahwa harga-harga barang semakin meningkat, tetapi dengan kepedulian Kodam 15 Patimura dengan pasar dan gerakan pangan murah ini membantu, sangat membantu masyarakat karena paket sembako yang dijual ini di bawah harga pasar. Ini luar biasa. Terima kasih Pak. Ya, ini kan di stand masing-masing kan kita bekerja sama dengan Pemda juga Pak ya. Nah, bekerja sama dengan Pemda dengan seluruh komponen stakeholder yang ada di Maluku. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Bagaimana pesan dan kesan Bapak Wali Kota tentang bulan Ramadan dan menghadapi Lebaran 1446 Hijriah? Iya. Yang pertama saya mau bilang bahwa kerja bersama, kerja kolaborasi ini menunjukkan bahwa TNI milik kita bersama. TNI milik bersama. Dan kehadiran TNI mempersatukan semua elemen yang ada di NKRI ini. Nah, saya berharap momentum bulan suci Ramadan yang akan diakhiri dengan Idul Fitri nanti, ya, kepada masyarakat Kota Ambon, ya mari kita jaga kondisi keamanan dan ketertiban, ya. Dukungan TNI Polri di Kota Ambon sudah sangat luar biasa, tinggal kita menjaganya. Dan kita berharap supaya kehadiran TNI akan semakin mempererat kita sebagai elemen masyarakat dan TNI hadir untuk kita bersama. Oke Pak, ini salah satu program untuk Ramadan. Ini di luar dari program Ramadan. Bagaimana kita menghadapi kebersihan di lingkungan khususnya di Maluku? Di sini kan kita melihat banyak sekali sampah yang berserakan. Apa langkah kita ke depannya? Ya, pemerintah kota sudah berupaya meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah dengan berpenyediaan berbagai sarana prasarana. Tapi satu hal yang paling penting adalah kita akan terus berupaya untuk membangun kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat ini penting Pak dan Rem, karena dia yang menjadi pelaku, yang membuang. Kalau dia buang pada waktu dan pada tempatnya, pemerintah sangat terbantu Pak. Tapi kalau buang di selokan, buang di sungai, nah kami berharap nanti sinergitas antara TNI dengan pemerintah kota kita akan melakukan, ya paling tidak menunjukkan kepada masyarakat kita membersihkan sampah-sampah di kota. Oke. Ini kan sampah itu kan ada macam-macam Pak ya. Ada sampah organik, non-organik, sampah basah maupun sampah kering. Mungkin dari Korem 151 Binaya kita sudah siap dengan perangkat kita untuk berperang dalam hal ini membantu Bapak Wali Kota yang terutama memberikan sosialisasi tentang kesadaran untuk pembuangan sampah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berharap masyarakat sudah memiliki salah satu talenta dan tradisi buang sampah di depan rumah yang sudah disiapkan tempat sampahnya. Nah, itu harapan kita. Terima kasih. Nah, menurut Bapak Wali Kota gimana ke depannya, bagaimana kita luar biasa. Kami juga sementara berupaya untuk memperbaiki seluruh tempat pembuangan sementara di Kota Ambon, TPS. Membangun TPS higienis dengan menyediakan bak sampah sesuai dengan jenisnya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang luar biasa karena Korum 151 juga punya inisiatif yang sama, kita bisa berkolaborasi. Mudah-mudahan dia terus meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah pemerintah kota, tapi sekaligus kita membangun kesadaran masyarakat supaya lebih peduli sampah. Oke Pak, ini kita melihat dulu stand dari Korem ini. Nah, ayo kita melihat dulu. Nah, stand ini dibangun oleh Korem. Nah, semuanya kita dapat supplier dari luar. Ya, dalam hal ini kita menjualnya di bawah standar harga. Sehingga di bawah. Ini luar biasa. Lebih murah. Ini luar biasa. Ini saya bilang tadi, masyarakat bisa membeli dengan harga di bawah harga pasar. Itulah kontribusi kita untuk membantu mereka. Selisih harga itulah intervensi kita untuk membantu mengurangi beban mereka. Ya, betul Pak. Ini kan kita berharap semua masyarakat baik itu umum maupun masyarakat anggota kita maupun masyarakat sekitar kita binaan dari Korem 151 Binaya, mereka akan berbondong-bondong belanja. Kita melihat sama-sama ini mereka berbondong-bondong. Semuanya diharapkan hari ini semuanya bisa habis dijual. Dengan demikian maka bisa dijadikan bahan mereka pada saat menyiapkan untuk lebaran, semuanya luar biasa. Saya rasa ini Kodam, Korem, Kodim luar biasa.
kita patut memberikan apresiasi. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hendrik Lewerisa, Gubernur Maluku. Saya mengapresiasi sekali kegiatan bazar dan pangan murah yang digagas oleh Kodam 15 Patimura. Di samping saya ada Pak Panglima. Ini kegiatan yang disambut dengan antusias yang sangat tinggi oleh masyarakat. Kesempatan masyarakat memiliki pangan dengan harga distributor. Ini kegiatan luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi gimana Pak Budi, kita akan terus ini ya, laksanakan lagi di tempat lain ya, kira-kira itu ya. Betul Pak. Jadi kami juga sangat terima kasih kepada Pak Gubernur dan semua pihak-pihak yang membantu pelaksanaan bazar ini, sehingga masyarakat kita lihat hampir 1.000 orang yang hadir di Kodam 15 ini untuk mereka melaksanakan kegiatan jual beli, baik itu sembako maupun yang lain-lainnya. Ya, alhamdulillah ini mudah-mudahan bisa membantu masyarakat dalam rangka untuk menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Ya. Terima kasih Pak Gubernur atas semua support kepada Kodam 15 Patimura. Terima kasih.